Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Rahmi, NIM 24002068, Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, di sini Rahmi akan menjelaskan tentang konsep dasar, fungsi, dan jenis dalam komunikasi organisasi dan prinsip-prinsip dalam komunikasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu organisasi. Organisasi yang jelas adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Meski setiap kita memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun, terbentuknya organisasi ini disebabkan karena kita mencapai suatu tujuan bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun fungsi-fungsi dalam komunikasi organisasi, yaitu 1. Fungsi informatif, yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi integratif, dan yang keempat yaitu fungsi persuasif. 1. Fungsi informatif. Informatif berasal dari kata dasarnya yang artinya sistem pemrosesan informasi. Jadi, fungsi komunikasi ini yaitu organisasi bisa dipandang sebagai suatu sistem informasi yang bisa memproses informasi sehingga dapat sampai ke setiap individu secara jelas, benar, dan sesuai dengan konsep yang sama. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Regulatif berasal dari katanya regulasi, yang artinya dengan tatanan atau aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi dalam konsep regulatif artinya adalah bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya mempresentasikan, menyampaikan berbagai macam SOP standar organisasi, prosedur, aturan-aturan yang mengikat yang berlaku dalam organisasi bisa sampai kepada setiap yang bernyawa yang ada dalam organisasi individu bisa, sehingga apa yang mereka jalankan sudah sesuai dengan yang diikuti atau yang direncanakan. Yang ketiga adalah fungsi integratif. Fungsi integratif artinya adalah membaur atau proses adaptasi. Jadi menyatu ketika masuk di sebuah lembaga, di sebuah organisasi, kita harus membaur, harus beradaptasi dengan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan pekerjaan atau karyawan-karyawan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang keempat yaitu fungsi persuasif. Artinya setiap pimpinan atau mereka yang mempunyai kewenangan biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa. Selanjutnya adalah gaya-gaya dalam komunikasi. Gaya-gaya ini juga berpengaruh dalam fungsi komunikasi dalam organisasi yang kita maksudkan tadi. 1. Yaitu the controlling style. Sifatnya namanya juga kontrol, berarti mengendalikan yang ditandai dengan satu kehendak untuk membatasi ruang lingkup, membatasi energi, mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua yaitu equalitarian style.
Aspek penting gaya komunikasi ini adalah ditandai dengan landasan kesamaan. Adanya landasan kesamaan, jadi menganggap bahwa sama levelnya, dan komunikasi ini biasanya dilakukan secara terbuka, mengungkapkan gagasan secara santai, secara rileks, menyampaikan informasi. Yang ketiga yaitu destructuring style, memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun secara lisan, menetapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas yang benar, pekerjaan, serta segala sesuatu yang sesuai dengan struktur organisasi. Yang keempat yaitu withdrawal style. Gaya ini tidak layak dipakai dalam komunikasi, karena gaya ini hampir sempurna dijauhi atau kalau bisa tidak digunakan dalam proses komunikasi. Selanjutnya adalah karakteristik dalam berkomunikasi dalam sebuah organisasi. 1. Karakteristik pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar atau yang jelas, ada pembagian garis kewenangan. Yang kedua yaitu adanya pusat kekuasaan, jadi setiap bagian pusat kekuasaannya ada sampai kepada pusat kekuasaan tertinggi, yaitu kita sebut sebagai struktur atau garis kewenangan. Yang ketiga yaitu satu kumpulan, disebut dengan organisasi ketika memenuhi karakteristik substitusi. Memenuhi karakteristik substitusi SDM. Adanya substitusi SDM dan mustahil kalau hanya 1-2 orang saja bekerja, maka belum layak disebut dengan komunikasi organisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.